Alkitab saudara masing-masing, ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ya, iri hati itu dalam bahasa Inggris itu envious, ya, bukan jealous tapi envious. Sesuatu, ya, kecemburuan yang menuntut balas, yang menuntut suatu tindakan yang tidak akan bisa, ya, berhenti sebelum itu dilampiaskan, ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh, iri hati itu akan membawa seseorang kepada rasa dendam dan ingin membunuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dan firman Tuhan katakan bahwa itu bukan dari Tuhan, itu dari setan, saudara kasih. Lalu dikatakan di mana ada iri hati akan mendatangkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ingat itu, saudara. Kalau saudara ada iri hati, di situ iblis bekerja. Ya, tidak pernah ada Roh Kudus itu ada rasa iri hati. Ya, orang yang punya sifat iri hati itu jahat sekali, saudara. Ya, orang bisa sudah mempunyai segalanya, ya, dia tidak kebahagiaan sedikit pun. Misalnya ada contoh, misalnya pada waktu pandemi itu, saudara, ada pembagian bantuan-bantuan dari pemerintah. Dan saya lihat, saudaraku, kalau di Harapan Indah ini nggak ada. Karena di Harapan Indah termasuk orang-orang yang hidupnya berkelimpahan. Pokoknya walaupun punya nggak punya, Harapan Indah berkelimpahan. Jadi nggak pernah dapat. Tapi ada beberapa orang yang berkata, mengapa kita nggak dapat? Mengapa kita nggak dapat? Nah, saudaraku, ya, dan orang ini bukan orang nggak punya, tapi orang kaya. Kenapa bisa seperti itu? Demikian keras protesnya. Karena sebetulnya di dalam hatinya dia ada iri hati, ya, walaupun sudah punya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, iri hati adalah sifat setan, saudaraku. Setan pertama itu jatuh karena iri hati. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, di situ dikatakan, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ya, bintang timur putra fajar itulah bahasa Latin disebut Lucifer. Ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dia sudah sangat kuat karena dia seorang, ya, malaikat pertama. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, nah ini dalam, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah para malaikat lainnya, Mikael, Gabriel, dan lain sebagainya, saudara. Ya. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Awan-awan itu kabut, ya, kemuliaan Tuhan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudaraku, iblis ini awalnya iri hati dengan Tuhan. Padahal dia sudah diberi kuasa sangat luar biasa. Ya, menurut tafsiran-tafsiran dari bahasa Lucifer itu, saudaraku, ketika dia berjalan dia menggaungkan penyembahan pujian kepada Allah. Dan bagaimana seorang Lucifer ini bisa jatuh karena apa? Iri hati, pengen menjadi seperti Tuhan. Pengen mendapatkan kemuliaan seperti yang Tuhan punya, ya, maka dia katakan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan kabut, hendak menyamai yang maha tinggi. Padahal dia hanya seorang ciptaan, dia hanya ciptaan biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita perhatikan Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19. Yehezkiel 28 12 sampai 19. Di situ ada metafora tentang Raja Tirus, tetapi sebetulnya itu adalah, ya, tipologi daripada Lucifer. Yehezkiel pasal 28 ayat 12, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau dan penuh hikmat dan maha indah. Jadi Lucifer ini apa? Sempurna, penuh hikmat, dan katakan maha indah. Tidak ada malaikat yang disebut maha indah di dalam Alkitab kecuali dia. Ya.
Engkau di Taman Eden di surga, paradiso, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, kirsofat, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tahtaannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Itu Lucifer, saudara kasih. Ya itu cuma batu-batu kecubung, ya kan, bacan, doko, itu nggak ada apa-apanya, saudaraku, dengan ini. Ini luar biasa. Ku berikan tempatmu dekat apa? Kerub yang berjaga, dekat para malaikat. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya di surga. Ya. Engkau apa? Tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat apa? Kecurangan padamu. Tidak ada celah. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau. Kerub yang berjaga itu sama-sama malaikat yang tadinya menjaga dia menjadi lawannya. Ya. Membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, kau ke bumi kau kulempar kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyak kesalahanmu dan kecuranganmu dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua yang di antara bangsa-bangsa yang melihat engkau kaget melihat keadaanmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa yang begitu cantik, begitu sempurna ini, saudaraku, bisa akhirnya dilempar ke bumi menjadi tontonan banyak orang? Kenapa? Karena ada iri hati, pengen seperti yang maha tinggi. Saudara, saya diajar bapak saya dulu waktu saya masih kecil, ya, saat saya dulu pernah bapak saya masih hidup, saya sempat bekerja. Jadi saya dikasih tahu, jadi saya kerja itu dari kecil, saya sudah mandiri. Ya, sejak umur 10 tahun, semua yang menempel di tubuh saya adalah hasil saya pada waktu itu. Beda dengan kakak-kakak saya dan saudara yang lain. Saya nggak pernah, saudaraku, yang menikmati, yang kasih diberikan sejak dari kecil, saudara. Dan bapak saya pesan gini, kalau engkau menjadi perantau, satu, jangan mudah heran, jangan mudah ya pengen, dan jangan mudah terkejut. Saudara, jangan mudah pengen, jangan heran, jangan mudah terkejut. Wah, ya. Jadi kalau kita melihat suatu yang molek, suatu yang apa, saudaraku, yang sempurna, saudaraku, merantau di kota, gedung-gedung bagus, kantornya bagus, ya, di hati sebetulnya heran. Aduh, heran, di kampung nggak ada. Saya lihat gedung-gedung dulu awalnya Jenderal Sudirman, ya, Jalan Rasunasa, itu saya kaget, saudaraku, karena di kampung itu adanya danau, kebun, ya kan, kopi, cengkeh, pohon-pohon kelapa gitu ya. Tiba di Jakarta langsung melihat itu. Tapi saya bersifat biasa aja. Nah, teman saya ngajak jalan, gitu ya, saudaraku. Saya sebenarnya mau begitu, tapi saya nggak pengen kelihatan karena nasihat bapak saya ini. Ya, saya bersifat biasa. Lalu, saudaraku, jangan selalu apa yang orang punya kita pengen punya. Nah, saudaraku, itu sifat saudaraku. Boleh nggak? Boleh. Tetapi ketika ada iri hati di situ, bagaimana orang itu bisa dihancurkan supaya orang itu nggak punya, kita yang punya. Ini sifat Lucifer, saudara. Nah, kalau hanya pengen saya seperti dia punya, aku pengen punya, terus dia bekerja, dia mengejar secara benar, itu nggak apa-apa. Dan jangan mudah heran, saudara kasih. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya dulu ya percaya Tuhan Yesus itu nggak mudah. Udah melihat mujizat di depan mata, saya belum percaya 100%. Karena nasihat ini, jangan mudah heran. Ya, kalau Yesus kan heran lah. Kita nyanyi Tuhan Yesus heran dan luar biasa. Tapi saya biasa aja. Ya. Jadi saya melihat mujizat, saudara, orang jatuh, berbahasa roh, orang sembuh dari lumpuh, itu saya biasa aja. Ya. Karena apa, saudaraku? Karena setan-setan pun sebetulnya bisa melakukan itu. Ya. Nah, saudara, kenapa? Pada saat itu kejadiannya, akhirnya masuk ketika manusia diciptakan,
ya iblis yang sudah dibuang ini, jadi iblis itu berdosa lebih dulu daripada manusia. Setelah dia dilempar ke bumi, ya, maka dia mengambil rupa seekor ular dan memperdaya Hawa. Kita lihat Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Ya, kita lihat di sini saudaraku. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, iblis pertama-tama memutarbalikkan firman. Tuhan nggak pernah melarang manusia itu makan buah. Justru semua buah ini boleh kamu makan. Hanya satu pohon yang nggak boleh kamu makan. Benar nggak? Tapi iblis berkata bahwa semua pohon di taman ini nggak boleh kamu makan, kan? Maksudnya apa? Dia hanya mencoba. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lalu iblis bilang apa? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kulitnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Diberikannya juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama iblis ingin jadi seperti Maha Tinggi. Berhasil nggak? Nggak berhasil, kan? Karena kerup-kerup yang lain, malaikat-malaikat akhirnya mengusir dia. Terjadi peperangan di surga. Lalu saudaraku, dia tetap iri hati dengan Tuhan. Nah sekarang dia iri hati dengan manusia, karena manusia mendapat lebih, ya, daripada dia. Diberi kebebasan, free will, diberikan, ya, keluasan. Kamu boleh makan semuanya, ya hanya satu saja yang nggak boleh, ya kan? Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya, ya, iblis berhasil mempengaruhi Hawa supaya Hawa itu seperti Allah, ya kan? Menarik, pohon ini menarik karena memberi pengertian. Pengertiannya apa? Bahwa aku akan tahu yang jahat, yang baik, aku akan seperti Allah. Jadi sejak dari pertama, saudaraku, iri hati dan kepentingan diri sendiri itu merasuk manusia. Ingin menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kita diciptakan. Maka saudara, ya, kita hidup ini harus menerima fakta. Ya, kalau kita diciptakan hidungnya mungkin miring ke kiri, itu nggak boleh kita pengen di kanan-kananin. Ya. Kalau kita rambutnya ya sejak kecil sudah putih ya sebetulnya ya. Kita kan suka disemir-semirin, dicat-catin. Sebetulnya kan kita nggak bisa nerima apa yang ada sebetulnya. Ya, orang yang rambutnya lurus pengen keriting, ya kan? Pengen menjadi yang lain, saudara. Ya kan? Sampai ada iklan sampo, saya lihat. Kenapa aku nggak bisa menjadi diri sendiri? Karena dia kerebo, tapi keluarga mamanya semuanya pengen lurus rambutnya. Anaknya sudah bisa menerima itu yang diberi Tuhan, keluarganya nggak bisa. Jadi rambutnya harus lurus kamu. Padahal diciptakan lahir kerebo, keriting. Saudara, ini contoh kecil yang manusia nggak bisa terima yang Tuhan beri. Padahal kita diciptakan firman Tuhan dalam Mazmur 139 itu dahsyat. Apa? Kejadianku dahsyat. Tapi kita nggak bisa nerima. Ada Pak Ustadz yang suka khotbah, namanya Pak Dasat, bukan Dasat Latif dari Mamuju, Sulawesi. Ini khotbah saya suka. Kenapa? Lucu, suka lucunya. Kalau firman Tuhan kan kita sudah punya, ya. Makhluk yang paling susah diatur itu, makhluk itu namanya perempuan. Bukan dijadikan perempuan, kata dia. Alis dikasih buang, tapi bikin alis sendiri. Kata Tuhan geleng-geleng kepala, ya ampun Tuhan. Ini orang sudah saya kasih alis, ya kan. Rambut sudah dikasih yang merah pengen hitam, yang hitam pengen merah, ya kan saudara. Banyak sekali, ya. Alis yang disulam, hidung yang disulam, saudaraku.
Saya lihat fotonya Dewi Persik aslinya, saudaraku. Sama yang di sini cantik saudara semua. Yang aslinya loh, saudara. Nah, itu semua saudaraku buat tampilan karena ingin orang Indonesia pengen seperti Korea. Yang Korea yang mancung-mancung itu semua juga sulaman, saudara. Yang asli-aslinya juga enggak. Coba lihat, ya di mana-mana saudaraku, yang pesek-pesek saudaraku, pengennya mancung-mancung. Kalau yang mancung nggak pengen pesek, saya percaya, ya kan? Artinya tidak bisa dan tidak bisa menerima menjadi diri sendiri. Dia pengen sama seperti iblis pengen, ya seperti Allah dimuliakan. Hati-hati saudaraku kalau kita pengen dipuji, itu roh setan-setan. Ya, kalau kita pengen, wah, aku kok nggak dipuji, itu roh setan-setan saudara kasih. Karena apa? Setan-setan itu pengennya apa? Aku pengen dimuliakan seperti Allah. Kenapa? Setan tuh nggak suka kalau kita muji Tuhan. Ya, karena setan ingin dia aja dipuji. Makanya dia senang saudaraku. Ya, kalau di dalam pohon-pohon besar, tempat-tempat keramat dipuja, dibawain buah, pulang dagangannya laku, bisnisnya hebat, saudaraku. Semuanya bagus. Pada akhir hidupnya diambil. Apa dia sakit, parah, lumpuh dan lain sebagainya, saudara. Karena setan nggak pernah memberi secara gratis. Benar nggak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kita lihat, saudaraku, bahwa sifat-sifat iri hati itulah yang menimbulkan pertengkaran, kekacauan, dan pembunuhan. Yakobus pasal 4 ayat 1-5. Jadi kalau saudara baca, tadi pasal 3, saudara langsung ke halaman sebelahnya. Pasal 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ada juga yang berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan apa? Cemburu. Saudara tahu nggak maksud firman Tuhan ini? Bahwa pertengkaran, pembunuhan, kekacauan, perkelahian, saudaraku, itu datangnya dari apa? Karena mengingini sesuatu, iri hati, ingin sesuatu. Tetapi saudaraku di sini tidak berdoa. Apakah itu benar atau salah? Atau dia berdoa tapi berdoanya salah, saudaraku? Dan mari saudara yang dikasihi oleh Kristus, ya, kita belajar bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, saya belajar, saudaraku, beberapa hari ini, hari-hari kemarin, saya ketemu dengan orang-orang yang tidak punya agama. Ya, kebanyakan semua agama dia tahu. Karena semua agama tahu, dia baca, dia lebih baik nggak memeluk satu pun, karena dia bersifat netral. Dia punya ajaran, saudaraku, bahwa dia harus middle, ya, di tengah-tengah. Dia harus netral dengan semua ajaran. Dan saya ketemu dua orang. Karena kalau dia tidak netral, dia akan dibenci dari pihak yang berlawanan, dan dia akan membenci yang berlawanan dan menyayangi yang dia yakin. Itulah agama, kata dia. Tetapi firman Tuhan dengan tegas bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dunia tidak bersahabat dengan kita, nggak akan setuju dengan kita. Maka polanya sama, saudara kasih. Iblis memberikan pola supaya terjadi kekacauan, supaya terjadi perkelahian, bahkan pembunuhan. Contohnya apa? Contohnya siapa? Kejadian pasal yang keempat ayat 1-8. Di situ ada cerita Adam dan Hawa
punya anak pertama dan kedua. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan apa? Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, ini cerita klasik. Kita sudah tahu. Tapi apakah saudara tahu ya bahwa sebetulnya Kain ini sangat iri hati dengan Habil? Kenapa saudaraku? Dia sama-sama tulus, sama-sama melayani Tuhan, menyembah Tuhan, tapi persembahannya tidak diindahkan. Dan Habil diterima persembahannya, terbukti asapnya naik ke atas dan turun api menjilat semua persembahannya itu habis. Sedangkan buah-buahan hasil pertanian kan masih utuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh iri hati itu roh setan-setan, saudara kasih. Sebetulnya apa masalahnya? Masalahnya adalah Kain tidak pernah mau belajar yang benar. Sehingga dia akhirnya hanya mementingkan kepuasan hati sendiri. Akhirnya membunuh. Kalau mau belajar yang benar, oh kenapa adikku diterima, aku tidak? Dia bisa tanya bapaknya. Karena mungkin manusia waktu itu baru 4 orang ya. Kan Kain, Habil, Hawa dan Adam. Ya, belum ceritakan dan Adam, Hawa melahirkan anak laki-laki dan perempuan, belum diceritakan ini saudara. Belum diceritakan. Jadi mungkin baru 4 orang. Saudara. Bisa tanya, Pak, kenapa dia diterima? Persembahan saya enggak. Enggak perlu harus membunuh. Saudara, yang cerita yang lagi viral saudaraku tentang Sambo ini bukan rahasia umum saudara. Saya baca tadi malam, rupanya mengapa dia sangat bisa membunuh, sangat marah dan bisa membunuh ajudannya sendiri, ajudan yang lain, saudaraku, yang namanya Brigadir D, saudaraku, ya, namanya ada Dede yang gantengnya sama dengan Yosafat, itu yang memasukin terus perkataan, sehingga panas tuh hati Sambo setiap saat, akhirnya tega membunuh. Setan itu seperti itu saudara kasih. Dia masukin terus perkataan sehingga orang bisa kawal saudara. Maka kita harus hati-hati saudara. Ya, saya bersyukur saudara. Ya, apapun keberadaan kita di sini, mau berapa orang itu gereja kita harus bersyukur belajar itu. Jangan pernah iri hati dengan sebelah, kanan kiri, oh situ kok seperti itu. Ya, apalagi kalau dirasuki setan bisa mengabarkan hal-hal yang buruk. Oh itu nggak benar, ini nggak benar. Kita harus bersyukur ya. Karena apa saudaraku? Kalau orang mungkin ya dalam pekerjaan, ini orang kok kapasitasnya nggak bagus tapi naik pangkat terus. Kalau kita iri hati, kita mulai menjelekkan, itu roh setan-setan. Kita harus bersyukur. Kenapa saudaraku? Karena peninggian itu bukan datang dari timur dan barat, tetapi dari Tuhan, bukan juga dari padang gurun. Jadi kita nggak usah ya menundukkan diri, mau meninggikan diri. Kita harus biasa hidup apa adanya. Ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa lakukan, ya serahkan sama Tuhan. Itu cara kita menanggapi kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, karena dari tadi belum ada amin. Ya. Jadi kita harus biasa seperti itu, saudara. Berkat mau besar mau kecil harus bersyukur. Saudara, saya itu melayani Tuhan, saudaraku. Saya nggak pernah pandang itu. Sekalipun saya butuh uang, tapi saya nggak pernah pandang itu. Kadang saya melayani, pulang thank you very much saja. Ya nggak apa-apa. Ada yang melayani, ya saudaraku, tidak setimpal dengan bensin saya juga bersyukur, saudara kasih. Ya, kenapa? Karena kita ini hamba.
Amin. Hidup kita nggak harus dari orang itu. Berkat bisa datang dari mana saja. Jadi kita harus bersyukur, saudara ya. Ada orang yang sampai nangis-nangis, Pak, saya hanya bisa kasih ini. Saya nggak dikasih juga nggak apa-apa, Bu. Yang penting semuanya beres lancar. Ya. Kalau secara melihat kebutuhan kita, waduh, kan kerja kita di situ, ya berkatnya dari situ. Kenapa saya nggak dapat? Itu setan seneng banget. Oh ya makanya Tuhan tuh nggak adil, Tuhan nggak baik. Masa ada suara-suara seperti itu? Benar nggak? Coba itu yang lain gini-gini. Tuhan nggak adil sama kamu. Udah, jangan ikut Tuhan, ikut aku aja. Nah, saudara ya, benar nggak? Setan itu suara seperti itu. Ada iri hati, saudara. Saya dulu saudara di suatu gereja, saya nggak cerita gerejanya. Kalau saya pakai baju baru, kalau saya pakai barang-barang baru, itu hamba Tuhan, itu pendeta. Dikasih siapa? Beli di mana? Tunjukin aku dong. Selalu seperti itu, saudaraku. Karena khawatir, saudaraku, saya dikasih sama jemaatnya, saudara kasih. Ya. Jadi saya terus ditanya, dipantau terus, saudara kasih. Nah, saudara kita harus belajar bahwa ketika teman kita sukses pun kita harus belajar mengucap syukur. Tuhan berkati, kamu sudah luar biasa ya. Berkat Tuhan menyertai kamu. Ya. Terus lanjutkan. Begitu saudara caranya. Amin. Ya. Jadi kalau kita, wah kok kamu yang dapat, kok aku enggak. Kok kamu yang dipuji, kok aku enggak. Enggak usah. Biarkan saja. Karena ikut Tuhan itu saudaraku, kita melakukan yang dapat kita lakukan. Amin. Saudara, jadi lawan daripada hikmat setan-setan itu adalah hikmat dari atas. Apa hikmat dari atas? Firman Tuhan tadi katakan apa coba kalau kita baca tadi? Hikmat yang dari atas ayat 15, Yakobus 3 ayat 15. Itu bukan hikmat dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara, saya itu orang yang suka bereaksi. Tapi kita harus belajar, saudaraku, bahwa kita harus lemah lembut. Itu hikmat dari atas. Kenapa, saudaraku? Karena rupanya orang yang reaksinya meledak-ledak itu sebetulnya hikmat setan-setan. Ya, hikmat setan-setan, saudaraku. Nah, kalau kita baca, saudara, kelemah lembutan itu artinya baik hati, tidak pemarah tetapi peramah. Apa, saudaraku? Baik hati, tidak pemarah tapi peramah. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia itu arti lemah lembut itu ya baik hati, ya rendah hati, pendamai, saudara kasih ya. Nah, kita lihat Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5, berbagailah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kenapa terjadi pertengkaran, kekacauan? Karena apa, saudaraku? Karena mengingini sesuatu yang dia belum bisa tapi maksa. Ya. Akhirnya ada iri hati di situ. Tapi orang yang memiliki bumi, ya, dulu guru saya, saudaraku, namanya Pak Budi. Dia di pelayanan gembala di Cinangka, Cianjur, saudaraku. Dia ngajari saya gini, apa sih artinya memiliki bumi? Memiliki bumi ini mewarisi. Orang yang, saudaraku, memaksa diri untuk mewarisi, wah punya ini, punya itu, bila perlu ngerebut, saudaraku. Misalnya warisan, dia sangat ngerebut, saudaraku, supaya nanti warisan bapak mana jadi milik itu malah kadang-kadang nggak punya, saudara. Tapi orang yang lemah lembut, dibiarkan aja lah, ya, saya nggak dapat nggak apa-apa. Dia hanya bersandar sama Tuhan, Tuhan pasti sanggup. Itu malah mewarisi. Ya. Jadi identiknya, saudaraku, di mana? Kita lihat, saudaraku, satu ayat, saudaraku. Mazmur 37 ayat yang ke-11, saudaraku. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Mungkin ya silakan kalau bantu boleh. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Orang yang rendah hati, nggak ngoyo, nggak apa, udah biarin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saudaraku, saya ini bukan nggak butuh, juga bukan sombong. Tapi saya orangnya memang nggak pernah mau mendesak untuk saya mendapat sesuatu. Baik dalam pelayanan, baik dalam jabatan, baik apa, saya biarin aja. Tapi Tuhan itu sebenarnya sudah membuktikan, saudara. Saya nggak pengen apa-apa, malah disuruh
malah dapat jadi ini, jadi itu. Saudara, saya nggak pernah saudaraku. Misalnya contoh, kalau gereja-gereja besar saudaraku itu pendetanya khotbah, ya misalnya satu hari kebagian 3 kali, sekali, kadang-kadang nggak khotbah, itu undangan. Nah itu orang berebut saudara, pengen khotbah di gereja itu. Ya tentu kalau gereja besar, ya persembahannya besar, terkenalnya juga viralnya lebih cepat, benar nggak? Kalau khotbah di gereja besar, benar nggak? Jadi orang daftar, Pak, saya kapan di tempat Bapak? Saya kapan ya, misalnya gerejanya gereja Galilea. Oh, saya kapan di Galilea ya Pak? Saya kapan ya? Itu namanya mendesak saudaraku. Ya. Tapi kalau saya enggak, kalau berkat Tuhan itu turun sendiri, saudara. Amin. Berkat Tuhan itu turun sendiri. Kita nggak pernah ngimpi, nggak pernah pikir, Pak besok di Galilea ya. Nah itu baru berkat Tuhan. Ya. Saudara, jadi dalam bekerja pun sama seperti itu. Udah, kalau memang keduluan orang yang lain, ya udah puji Tuhan, berarti bukan milik kita. Itu bapak saya ngajarin gitu, bukan rezeki kita. Sudah, kita cari lagi, berdoa lagi. Itu seperti itu caranya. Ya, saudara yang pernah ketipu, sakit banget nggak ketipu? Pas nggak punya duit ketipu, duitnya hilang, sakit banget kan? Tapi kalau orang menyadari ini, udah nggak usah mendesak, udahlah biarin aja, biar Tuhan gantikan. Nah, saudara, bagaimana orang rendah hati itu? Orang rendah hati rupanya saya pelajari adalah orang yang bisa mengucap syukur, saudara, atas keadaan dirinya. Itu orang rendah hati. Ada haleluya? Amin. Jadi orang yang bisa mensyukuri tentang dirinya, tentang apa yang telah terima, tentang yang Tuhan berikan, saudaraku. Efesus pasal 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Rupanya orang yang rendah hati itu mengucap syukur. Kalah mengucap syukur, kehilangan mengucap syukur, ya. Apapun yang terjadi mengucap syukur, itu baru orang lemah lembut rendah hati. Pasti dia yang akan mewarisi bumi, pasti dia akan memiliki bumi. Artinya yang mendapat warisan, saudara. Amin. Tapi kalau orang yang mendesak-desak, yang bersetegang leher, saya percaya pasti endingnya akan kehilangan. Mari kita belajar hikmat yang dari atas. Hikmat yang di atas tidak mendesak, tapi mengucap syukur. Haleluya. Karena menang dengan cara Allah berbeda dengan cara kita. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sebagai ayat terakhir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita mengingini suatu, jangan seperti Lucifer, jangan seperti Kain, tapi kita harus menyatakan dalam doa aja sambil mengucap syukur. Ya, orang lain sudah nyampe, kita belum nyampe, kita mengucap syukur. Orang lain sudah sukses, kita belum sukses, kita mengucap syukur. Itu orang lemah lembut, itu orang rendah hati. Itu hikmat dari Tuhan. Rupanya hikmat dari Tuhan itu lebih indah, saudaraku, karena enggak memaksa. Orang yang memaksa itu capek, saudaraku. Tapi orang yang dari Tuhan, udah kapan waktunya? Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Amin. Di Tuhan kita akan mengirim firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian dari pujian baru Pendeta Erastus Sabtono, judulnya Allah di sini. Tolong ulang. Kata-kata demikian, Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi, Allah di sini Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera.